eh, tanggal 26 Desember ini. Kemarin saya diminta Mas Imam untuk menjadi moderator. Kebetulan Kang di pembicara pada Ustadz Lukman ini lama. Kalau biografinya saya nggak baca. Nomor 1 dia kompi kimia, ya. Beliau dunia pendidikan di POM UI. Beliau menjadi menjadi direktur. Saya lupa tahunnya, cuman yang jelas semua sertifikat halal, beberapa perusahaan yang tanda tangan beliau lah kira-kira. Betul ya Kang Lukman ya, semua sertifikat halal, mungkin beberapa yang ini salah, tolong dikoreksi Mas Lukman, beliau adalah staf khusus Wapres Pak Ma'ruf Amin. Jadi kalau langsung ke Mas Lukman. Saya kira lebar, insya Allah tema kita hari ini berkaitan dengan keahlian beliau, yaitu mengenai halal. Sebentar saya bacain judulnya ya, biar nggak salah. Jadi beliau ini memang ahli mengenai bagaimana halal, sertifikasi, kemudian industri halal, dan konsepsi halal dan haram di dalam Islam, terutama untuk makanan, obat, kosmetika, dan barang gunaan. Nah, beliau jadi dan Indonesia merupakan salah satu acuan lah, kalau sekarang menjadi salah satu acuan beberapa negara untuk melakukan sertifikasi halal. Saya gitu ya, saya kira begitu. Saya akan mute. Saya kira Kang Lukman untuk mulai sharingnya selama presentasinya dalam waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Itu kita akan akses dengan jawab. Ya. Baik, terima kasih. Kang Lukman, silakan. Yang pernah kumpulkan para PM. Kang Lukman, monitor. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang. Allahumma ya zal jalal ikram ya zal jalali wal ikram ya zal jalal ikram la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini rasanya kangen sekali, tapi kelihatannya kok pada berubah wajahnya. Sebenarnya saya ingin bergaya lebih muda lagi, tapi karena udah terlanjur sering disebut ustadz atau bahkan kiai atau bahkan ada yang bilang ajengan, nah itu jadi kepaksa pakai peci terus. Sebenarnya tadinya pengen buka peci nih kalau sama alumni. Kelihatan lebih muda lagi gitu. Cuma ya memang sesi kali ini diminta untuk cerita oleh Kang Iman Ghazali tentang cerita tentang halal, apa yang selama ini saya geluti. Memang sedikit flashback bahwa sejak tahun 1993 ya lulus itu saya sudah di halal ya, karena diajak oleh Profesor Aisyah Gerindra yang saat itu wakil direktur, dan kemudian waktu tahun 94 menjadi direktur LPPOM MUI, direktur yang kedua. Dan saya belajar halal lah dari situ, teknologi halal terutama. Jadi sekolah saya memang akhirnya diakhiri di doktornya itu bukan di IPB, jadi S1-nya IPB, S2-nya S1 sama Mas Dono kimia, keduanya teknologi industri pertanian, dan S3 sesaat sedang saya mengambil teknologi pangan, diminta untuk memimpin LPPOM MUI, kuliahnya berat dan harus bicara halal, akhirnya mencoba peruntungan kuliah di Belanda, di Islamic University of Rotterdam, dan ngambilnya Islam, karena saat itu memang ada perdebatan tentang halal, tentang istihalah ya. Tentang istihalah saya sedikit flashback. Istihalah itu adalah perubahan bentuk ya, yang kemudian menyebabkan hukum itu kembali kepada hukum akhirnya gitu. Tidak melihat lagi hukum asalnya. Seperti khamar itu ketika dia menjadi cuka, khamarnya haram, maka cukanya itu tidak lihat lagi khamarnya, maka dilihat cukanya saja.
cuka itu ya tidak termasuk minuman keras. Jadi maka cuka itu halal meskipun berasal. Kang Lukman, ada presentasi yang mau di-share nggak ya? Oh ya, saya sebentar ini lagi flashback dulu. Saya juga lagi agak gaptek nih makanya. Saya tuh presentasi itu jarang presentasi, tapi biasanya saya lagi nyoba pakai ini, tapi nggak tahu caranya pakai tab itu karena biasa pakai handphone. Sekarang dikasihnya tab sama anak saya malah jadi nggak bisa. Jadi nanti saya coba deh. Saya kalau misalnya ada di share dibantu sama Kang Dono ya saya kirim ke Kang Dono ya. Ininya materinya saya betul-betul untuk yang ya boleh kirim ke saya. Ntar saya nanti dibantu ya itu. Siap. Karena pakai ini. Nah, apa namanya? Saya cerita tentang istihalah karena itu juga salah satu bagian konsep atau prinsip-prinsip halal di dalam Islam tentang istihalah. Jadi istihalah itu adalah perubahan bentuk dari sesuatu yang dari sesuatu menjadi sesuatu yang akhir. Jadi yang dihukumi adalah sesuatu yang akhirnya. Jadi contoh seperti khamar yang notabene dia haram ketika dia berubah bentuk itu menjadi halal. Sama juga ketika bangkai babi itu ketika dia sudah terjadi yang ada dalam fikih itu dia berada di dalam danau kemudian berubah lama-kelamaan menjadi garam, maka garamnya itu menjadi halal dan suci. Itu kira-kira seperti itu. Nah, itulah perdebatan dulu luar biasa di halal tahun berapa itu ya? 2000-an, 95 sampai 2000 lah kira-kira. Termasuk ulama-ulama Timur Tengah, Kuwait gitu ya. Sehingga saya harus mencari formula sebagai orang kimia dan orang teknologi industri dan juga pernah belajar ilmu pangan di ITB meskipun nggak lulus gitu. Mencoba menerjemahkan apa itu transformasi atau istihalah itu. Dan kaidah istihalah ini juga yang kemudian sekarang dipakai di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai pegangan penetapan halal haram suatu produk, terutama produk-produk mikrobiologi, termasuk vaksin yang kemarin. Saya sambil menunggu tayangan Mas Dono ya. Termasuk masalah vaksin kemarin itu ada yang status hukum barangnya halal, tetapi status penggunaannya boleh. Nanti saya akan sedikit masuk bicara tentang hukum Islam. Mungkin Mas Dono sudah bisa bantu ya tentang hukum Islam gitu ya. Kalau kita kaji tentang hukum Islam, prinsip dasar tentang halal haram itu memang ya kalau saya sering pertama sekali tahun 1993 itu diajak oleh Ibu Aisyah tentang halal itu, selalu kita bicara tentang al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemarin sempat agak ramai itu tafsirnya ya, lebih syakur. Tapi ternyata di dalam ayat itu terakhir baru bicara tentang hurrimat alaikumul maitata wa dama wa lamal khinzir wa ma uhilla li ghairi. Jadi ketika kita bicara tentang kesempurnaan agama, maka kemudian bicara tentang makanan. Jadi artinya di sini ada satu. Saya sejak waktu tahun 93 saya diajak bergabung halal dengan Ibu Aisyah, saya lagi bingung soalnya. Jadi pas lagi itikaf menemukan ayat ini yang biasa kita kaji sebetulnya di sekolah dasar, tetapi ada hal yang menarik antara kesempurnaan agama atau kesempurnaan diri kita beragama dikaitkan dengan makanan. Artinya akan sulit kita menempuh kesempurnaan agama kita ketika makanan kita tidak halal gitu ya, artinya tidak memperdulikan halal. Jadi saya melihat dari situlah maka merasa saya harus berjihad ya atau mewakafkan diri di halal saat itu tahun 1993 karena pada saat itu teman-teman saya semua kerjanya di swasta, termasuk Mas Dono yang dulu udah jadi manajer saya di LPPOM MUI yang nggak ada gajinya waktu itu 75.000 sekali audit dan satu bulan itu paling hanya sekali atau 2 kali. Tapi jihad itu merasa bahwa ini penting. Nah itu kembali. Nah itu jadi kesempurnaan itu. Saya melihat ada kesempurnaan agama di dalam mengkonsumsi makanan. Ada kaitannya di situ.
kita lihat kepada surat Al-Maidah ayat 3 yang sering disebutkan sebagai surat kesempurnaan agama. Nah, ada lagi teori yang paling umum juga dalam surat Al-Baqarah. Mas Dono bisa bantu, Mas? Halo, Mas Dono. Halo. Sebentar, ini aku harus email karena aku pakai komputernya agak gaptek juga nih. Aku pindahin ke sebentar ya. Mohon maaf, saudaraku semua. Mohon maaf. Saya juga baru karena saya bisa pakai handphone ya karena coba ini. Saya biasanya pakai Microsoft Teams, jadi Zoom ini agak bingung nih. Sok mangga lanjut. Lanjut ya, punten ya. Ini mohon maaf. Ada juga beberapa ayat Al-Quran di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ya, ayat 168 ya, kita sering melihat atau mendengar ayat Yohanes 10 di halalan tiba wala tatabiqu syaitan untuk bertumbuh. Jadi ternyata perintah mengkonsumsi makanan yang halal itu bukan untuk umat Islam. Itu yang pertama harus kita pahami. Jadi bukan hanya untuk umat Islam saja. Karena dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 168 itu ya Yohanes, wahai sekalian manusia. Jadi kita mengkonsumsi makanan halal itu adalah untuk manusia. Nah, ini nanti ada kaitannya dalam hukum, ada pertanyaan dulu dalam sebuah diskusi kita, bagaimana kalau hewan dikasih makanan yang haram. Ya. Nah, ini makanya sementara halal haram itu hanya untuk manusia, jadi tidak untuk hewan. Jadi untuk teman-teman yang di industri peternakan ya itu berbeda lah ya. Jadi dulu ada pertanyaan bagaimana kalau sapi wagyu di Jepang itu katanya 100% khamar. Nah itu yang kita kenal ya Yohanes tadi, mengenal makanan itu hanya untuk umat manusia. Kenapa sebentar ada problem di suara ya? Gan, mungkin ditempelin kali itu. Oh, sebentar saya kalau gitu pakai aja. Punten sebentar ya. Oh ya, ke Mas Arya. Ini ke Mas Arya nih bisa bantu ya. Saya join 2 nih. Pakai handphone. Padahal Ustadz Lukman ini, Mas Dono, nanti saya coba bantu. Padahal Ustadz Lukman ini kalau ceramah suaranya kenceng banget loh. Biasa ini kuota. Bentar. Ini saya gaptek, jadi kok suaranya karena disuruh pindah ke ini ke tab, jadi nggak ngerti banget nih kalau pakai tab. Sekarang udah lumayan Ustadz Lukman, udah lumayan suaranya. Ya, sebentar saya coba ganti ke ini aja. Ke alat yang Kang Arya saya udah forward ya. Kali Kang Usman, Kang ini WA Kang ya? Lukman. Mas Arya. Kang UU. Baik. Lebih dekat Kang UU. Mas Dono, saya. Ini udah dekat ini. Oh iya, udah lumayan Kang UU. Aduh, ini saya kalau panggil ini udah orang jauh nih. Kalau ada yang berani manggil itu udah dekat itu orang itu. Sebentar, maaf. Ya Allah ya Rasulullah. Aduh. Kita ini korban gaptek ya. Nanti Mas Arya yang sharing, mungkin beliau bisa. Udah saya forward ke WhatsApp beliau. Ya, sedang saya coba, Mas Dono. Siap, kasih Mas. Betul. Mohon maaf nih. Lanjut Kang Lukman. Dengeran. Halo? Cuman mungkin Ya, kayaknya mungkin ditempel kali kan. Ya, udah. Sekarang saya ganti pakai headset kabel seperti Mas Dono aja lah. Yang tadi mungkin baterainya sudah habis. Apakah sudah bisa melihat teman-teman? Alhamdulillah sudah lihat ya. Ini gambar juga, gambarnya gambar ini jangan-jangan gambar kangen sama warnanya. Maaf di sekretaris saya bikin kok warnanya begini. Warnanya ngeping nih. Apaan? Saya juga baru ini lihat tadi barusan sebelum maghrib. Ya baik, jadi Kang Ustadz lanjut.
Kita lanjut ya. Jadi memang kalau kita lihat Alhamdulillah, makasih Mas Arya. Lanjut Kang, saya mute sama video ya biar di halaman 1 aja Kang Arya. Jadi kita melihat, saya ingin mengkaji dari surat Al-Baqarah ya. Tadi kajian saya dari surat Al-Maidah ayat ketiga, di mana makanan halal haram itu dikaitkan dengan kesempurnaan agama. Jadi ketika kita bicara ya ayyuhallazin ya al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu diakhiri dengan hurimat alaikumul maitata waddama. Jadi ini kaitannya dengan makanan halal haram. Dan yang kedua di dalam surat Al-Baqarah 183, dia mungkin bisa digeser ke halaman berikutnya, Mas Arya. Itu kita lihat ya Yohanes kulul mafiradi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu aduwwun mubin. Jadi yang pertama adalah bahwa perintah makanan halal haram itu adalah untuk seluruh manusia. Jadi artinya di sini kita pertama semua manusia. Jadi bukan hanya sekedar agama ya. Bukan umat Islam saja. Jadi ini berarti di sini bahwa secara hikmahnya makanan halal atau haram itu akan ada hikmah, manfaat dan mudarat terhadap manusia. Jadi di sini yang paling penting saking globalnya. Nanti beberapa contoh kasus saya akan sampaikan secara ayat-ayat kauniyah. Ini kan kita ayat-ayatnya jadi yang kita ingin lihat seperti itu. Yang kedua adalah bahwa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah di muka bumi ini yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ini berkali-kali sering diskusi saya dengan Profesor Wina Dahlan dulu di Thailand, itu ini menjadi kajian yang sangat mendalam untuk kawan-kawan di Thailand. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi rupanya makanan makanan haram itu berarti mengikuti khutuwatnya syaitan gitu. Jadi langkah-langkahnya syaitan. Jadi ketika kita berani atau bisa menjauhkan diri dari makanan yang haram, artinya kita menjauhkan diri dari khutuwat syaitan. Saya ingin coba langsung ke halaman berikutnya tentang konsep halal haram dulu. Apa itu halal? Halal itu artinya dia memang dibolehkan ya, diterima dan diizinkan secara legal. Aduh ya Allah, warnanya serem. Apa-apa ya, izin. Dan kemudian kita thayyib. Jadi perintah di dalam Al-Quran itu ada dua hal. Harus halal dan thayyib. Nah, ini ketika kita bicara halal dan thayyib, ada yang menarik dalam kaidah. Itu mana yang dahulu? Thayyib dulu atau halal dulu? Gitu. Ketika pada satu kondisi, dua-duanya penting, halal dan thayyib. Artinya, pada kondisi tertentu, ya kita memang yang menarik saya pelajari dalam hukum Islam itu, hukum syariah maksud saya, rupanya hukum syariah itu lebih mengutamakan kemanusiaan. Jadi maqasidus syariah itu kan ada 5, Pak. Ada maqasidus syariah itu ada 5. Hifzul din, hifzul nafs, hifzul mal, hifzul nasab, hanya hifzul akal. Jadi ada 5. Kita menjalankan syariat itu ada 5 tujuan. Itu yang paling penting pertama. Pertama adalah hifzuddin. Yang kedua adalah hifzun nafs, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, pikiran, dan menjaga turunan. Itu 5 tujuan diturunkannya syariah. Menurut beberapa para ulama. Nah, ketika ada satu kondisi di mana ada pertentangan antara hifzuddin dan dengan hifzun nafs. Ini persis ketika kemarin kami diskusi dan saya ikut terlibat di dalam proses dulu PSBB, mungkin awalnya kemarin PPKM, dan ketika kita memutuskan sholat Jumat itu harus dihentikan sesaat di Majelis Ulama Indonesia, itu kita harus memilih. Ada satu kondisi di mana kita harus memilih mana yang utama di antara 5 ini. Jadi tidak selamanya hifzuddin itu nomor 1. Tujuannya memang din utama, maksud saya tetap harus, tapi belum tentu utama. Tapi juga ada hifzuddin dalam artian menjaga syariat-syariatnya ya. Dalam artian tetap kita harus beragama Islam, tapi syariatnya itu yang harus kita, mana yang syariatnya. Jadi ketika kita bicara tentang COVID-19 misalnya pada 1 Juni tahun 2020, yang waktu itu baru 300 per hari yang terpapar, jumlahnya maksud saya, maka waktu itu salah satu diskusi kami di Majelis Ulama Indonesia pada kondisi seperti ini,
mana yang harus kita dahulukan? Jumatan itu adalah syariat. Ya, tetapi pada saat itu, kalau kita harus Jumat, ya, ketika kita harus Jumatan, maka ada peluang kita terpapar dan kemudian jiwa kita akan terancam. Ya, jadi ada hifdzun nafs yang terancam waktu itu. Ada hifzuddin, ada hifdzun nafs yang terancam. Maka pada kondisi seperti ini, hifdzun nafs itu bisa diutamakan. Ya, maka kemudian saat itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan Jumatan itu sementara ditiadakan pada daerah-daerah yang kena pandemi. Padahal itu seperti itulah yang kemudian sampai kita juga apalagi yang sifatnya sunat ya sholat taraweh dan yang lain-lain itu waktu itu dianjur Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak berani mengatakan dilarang karena hukum itu tidak boleh. Jadi hukum Islam itu Pak ada 5 kan, halal, haram, ya, makruh, mubah, dan sunnah ya. Jadi nggak ada itu kalau misalnya dilarang itu berarti tidak ada hukum Islam itu dilarang. Artinya either dia harus haram atau harus halal atau harus mubah, ya harus sunat atau sunnah ya, itu ya seperti itulah. Nah maka kalau dia melarang itu maka tidak boleh karena sesuatu yang syariat. Maka kemarin itu kan dianjurkan bahasanya untuk tidak itu bahasa-bahasa hukum mungkin yang di masyarakat saat ini belum populer ya. Bagaimana kalau membaca fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia itu ada bahasa-bahasa yang sifatnya tidak terlalu gegabah di dalam menggunakan bahasa hukum. Karena secara hukum itu Islam itu hanya mengenal 5 hukum. Jadi seperti di dalam makanan itu ada yang disebut dengan subhat. Subhat itu bukan hukum, ya. Nanti kita lihat seperti ada halal, ada haram. Al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Ya, faman waqa'a fi subhat faqad waqa'a fil haram. Jadi seperti itu misalnya kaidahnya. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara yang halal dan haram itu adalah yang subhat. Itu. Subhat itu bukan hukum. Jadi tidak ada hukumnya apa nih? Subhat itu bukan hukum. Subhat itu bukan hukum. Subhat itu adalah ketiadaan hukum. Satu kondisi di mana dia imma halalan wa imma haraman. Dia bisa halal, bisa haram. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, maka hanya orang-orang yang berilmu saja yang bisa membuka tabir apakah yang subhat ini bisa halal atau haram. Gitu kira-kira. Nah, ketika itulah maka dibutuhkan ilmu. Hanya orang-orang yang berilmu yang bisa menetapkan halal haram. Dan kemudian ketika menetapkan hukum, harus masuk kepada orang yang punya kompetensi menetapkan hukum dan harus pada sifatnya isbat hukum, ada penetapan. Nah, ini yang nanti mungkin di Indonesia ketika kita bicara halal haram, itu saya sebagai individu ya, dan saya sudah tidak di LP POM MUI lagi sejak 2020 karena harus memegang di posisi di Wapres. Secara pribadi saya bisa melihat satu produk ini halal atau haram dengan ilmu. Tetapi ketika itu dipakai untuk menetapkan, maka tidak punya kapasitas karena dia harus ulama di dalam majelis istilahnya di dalam majelis isbat, di dalam majelis penetapan gitu. Dan di Indonesia kita tidak mengenal kaidah istilah mufti ya. Jadi kita mengenalnya adalah majelis al-fatwa. Jadi di MUI majelis fatwa, di NU di Muhammadiyah majelis tarjih, di NU misalnya Bahsul Masail, itu adalah semua majelis sebetulnya. Majelis fatwa hanya nama atau labelnya saja berbeda, tapi fungsinya adalah sama. Kalau di Kementerian Agama juga ada isbat penetapan hilal ya satu Ramadan ya atau satu Syawal, itu adalah isbat, majelis isbat namanya. Jadi penetapan hukum itu memang seperti itu. Nah, yang halal itu artinya yang boleh, yang ke dalam konteks makanan ya. Nah, yang kemudian yang haram itu artinya yang tidak boleh atau terlarang. Tetapi ketika kondisi tadi maqasidus syariah itu harus mengutamakan ketika harus mengutamakan hifdzun nafs, maka hifdzun nafs itu diutamakan gitu. Nah, itulah ketika kita misalnya orang yang sakit, puasa itu adalah wajib. Orang itu tidak perlu berpuasa. Karena hifdzun nafs itu lebih utama daripada hifdzuddin di situ. Jadi kita ini di dalam berpraktek muamalah, berpraktek syariah itu harus memegang 5 kaidah ini, 5 kaidah maqasidus syariah tadi. Syariah kita ini tujuannya diperuntukkan untuk ini. Kenapa? Tolok ukurnya ketika kita memilih nanti begitu. Akhafud dararainnya yang paling ringan
dampaknya, mudaratnya kepada kita yang mana gitu ketika kita harus memilih itu nanti. Nah ini kenapa saya sampaikan, karena di sini yang hadir saya tahu ini para alim ulama juga, jadi saya agak detail ke sana ya. Kita bicara halal haram, dan kemudian ketika bicara halal dan haram, maka kemudian ada umurun mustabihat. Dan faman waqa'a fis subhat, faqad waqa'a fil haram. Barang siapa yang sudah tergelincir atau masuk ke dalam urusan yang subhat, maka sesungguhnya dia sudah masuk kepada urusan yang haram. Jadi makanya yang halal itu harus dibayin. Nah, itulah kenapa perlu ada ketetapan halal haram. Ustaz kan katanya al-aslu al-ibahah. Bahwa segala sesuatu itu hukum asalnya mubah. Ya, betul. Ya, ini yang ingin saya masuk ke dalam. Kenapa saya ingin bicara teknologi halal haram? Karena selama ini banyak perdebatan. Ustaz, kan yang haram itu sedikit. Seperti di dalam ayat yang berikutnya, mungkin bisa dilanjutkan. Innama harrama alaikumul maitat. Jadi di dalam Al-Quran itu, di slide berikutnya, itu dijelaskan bahwa sesungguhnya, nah ini sesungguhnya itu, ini adalah jadi sebagai jawab dari istisna. Innama harrama. Sesungguhnya yang aku haramkan itu hanyalah, mungkin di slide berikutnya Kang Arya, Al-Baqarah 173. Ya, sebentar Kang. Surah Al-Baqarah surat ayat 173 itu disebutkan innama harama alaikumul maitata waddama walamul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya yang aku haramkan. Nah, kalau kita bicara sesungguhnya artinya tidak banyak kan gitu. Nah, itu maka pertanyaannya lanjut halaman 2 slide berikutnya. Ya, lanjut lagi. Nah, maka kalau kita di sini Ustaz? Ya, betul ya ini. Oke, baik. Kalau kita bicara hanya, berarti yang haram itu sedikit kan gitu. Saya lihat memang di dalam Al-Qur'an kalau kita bicara tentang halal haram itu ya ini. Plus khamar nanti. Innama harrama alaikumul maitata wa dama wa lamal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu 4 hal ini, bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Nah, ini yang diharamkan itu sedikit. Dan mungkin ada ayat yang lain tentang wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kullu fihima ismun wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Misalnya ayat yang lain tentang khamar. Itu di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa Nabi Muhammad ditanya tentang khamar dan maisir dan judi ya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Maka ketika mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang khamar dan maisir, kul fihima ismun wa manafi'un. Nah, ini ayat Al-Qur'an yang fair ya. Sampaikan bahwa Muhammad bahwa di antara di dalam keduanya, di dalam khamar dan maisir itu ismun wa manafi'un. Ada mudarat, ada hal yang keji, tapi juga ada manafi'un linnas, ada juga manfaatnya bagi manusia. Jadi Allah sudah tahu dulu Kang Dono waktu dulu kita katanya judi itu ada manfaatnya untuk olahraga. Di dalam Al-Qur'an disebut, tapi mudaratnya pasti lebih banyak. Karena wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Karena sesungguhnya mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya. Ini saya mengkaji dari yang prinsip dasarnya dulu, jadi ada 4 dan 5. Nah, ini yang kemudian dikatakan kalau begitu kenapa harus kita dalam konteks sertifikasi, kenapa harus sertifikasi halal, tidak sertifikat haram saja? Toh yang haram ini yang 4 ini plus 1 tadi katanya yang dalam Al-Qur'annya yang khamar. Nah, di sini akan saya jawab. Nanti kita lihat betapa sesungguhnya dari 4 dan 5 tadi dan 1 tadi khamar itu banyak sekali turunannya di dalam teknologi pangan gitu. Maka kemudian kita perlu mengelola atau melakukan sertifikasi halal gitu. Nah, dilanjut Kang. Supaya nanti cepat nanti di diskusinya ya, karena sudah saya lihat chatnya sudah banyak pertanyaan. Mungkin bisa dilanjut Kang Arya. Nah, jadi kemudian kita lihat beberapa yang diharamkan dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, selain juga ada binatang liar, kemudian ada amfibi, hewan bertaring dan lain-lain.
tapi juga ada bagian organ manusia. Ini yang kenapa harus kemudian kita putuskan, kita tuliskan di dalam beberapa presentasi ini, karena ternyata sekarang ini organ manusia juga dimasukkan ke dalam komponen-komponen makanan, bukan hanya sekedar kosmetik. Nanti tadi ada yang tanya kosmetik, bagaimana kosmetik itu ada organ manusia. Mungkin akan terkaget-kaget kalau kita kaji beberapa teknologi pangan yang memang ternyata karena mungkin juga teknologi pangan ini juga berkembang bukan di negara Islam saja, tetapi di negara non-Muslim termasuk di Eropa ya, atau di Amerika atau juga di Asia Timur ya, itu memang akhirnya menggunakan organ-organ manusia. Itu banyak sekali. Nanti kita lihat apa saja. Jadi kita lihat apa namanya yang diharamkan itu ya. Nah, lanjut aja Kang Arya. Saya supaya agak cepat, saya ingin lihat kecuali hewan yang berasal dari laut ya adalah halal walaupun tidak disembelih, itu hewan-hewan laut. Nah, kalau amfibi ini ada yang menarik nih di amfibi. Amfibi itu artinya hewan yang hidup di dua alam. Dulu kita pernah berdiskusi membahas tentang kepiting ya, kepiting jadi kita mengundang dari Departemen Perikanan dari IPB, ada saya lupa namanya Ibu Dokter siapa yang belajar tentang kepiting di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia membahas apakah kepiting termasuk hewan amfibi gitu. Ya. Ini ditanya sama kita. Karena kalau amfibi sudah jelas haramnya. Nah, ini ada kepiting. Menurut penelitian beliau, ini karena kayak gini harus minta ilmu kan, harus minta sains. Jadi halal haram itu akhirnya membutuhkan saintis, tidak melulu ahlul fikih ya. Karena kemudian ketika kita bicara amfibi, kita tanya itu. Nah, itulah akhirnya menurut beliau kepiting di Indonesia itu tidak hidup di dua alam. Yang di Indonesia ya, waktu itu ada sekian ini kata spesies turunannya ya beliau sampaikan, sehingga waktu itu kita ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang kepiting, bahwa kepiting di Indonesia semuanya halal gitu kira-kira begitu, karena dia bukan amfibi. Bahwa amfibinya sepakat haram ya, tapi kepiting itu yang disebutkan di Indonesia karena waktu itu penelitian saya lupa yang dari ininya dosen IPB itu yang meneliti tentang kepiting itu mengatakan kepiting di Indonesia. Jadi fatwa juga tidak terlalu berani mengatakan bahwa semua kepiting halal, tidak. Tapi karena penelitiannya dibatasi di Indonesia, lokusnya, maka fatwa ini juga lokusnya hanya di Indonesia, gitu kira-kira gitu. Lanjut. Nah, ini saya ingin cerita. Nah, ini dia. Saya ingin cerita tadi, innama harama alaikumul maitata wa dama walahmul khinzir. Kita ingin cerita tentang lahmul khinzir aja. Apa betul kita ini tidak perlu sertifikasi halal gitu ya, cukup sertifikasi haram saja. Kita di dalam salah satu yang disebutkan sesungguhnya yang diharamkan itu adalah babi ya. Meskipun di dalam ayat Al-Qur'an itu lahmun, jadi itu ba'du min kul di dalam kaidahnya sebagian, tapi yang bermaksud adalah untuk keseluruhannya, untuk seluruh anggota tubuhnya, termasuk bulu, kulit, tulang, dan juga jeroannya. Jadi disebutkan memang dalam Al-Quran itu lahmun, ya. Jadi itu sebagai umumiyahnya, ya, maka tapi maknanya adalah ba'du min kul. Sebagian disebutkan, tapi artinya maknanya untuk keseluruhan. Coba kita lihat tentang babi misalnya, Pak. Ini ada pohon ilmu teknologi babi. Babi itu bulunya bisa dijadikan sumber bahan sistein atau sistin. Tahu sistein ini kemana? Sistein ini adalah bentuk asam amino. Nih Om Dono jagonya karena orang biokimia, beliau dulu dihidrolisis ya dari bulu babi ya. Juga dihidrolisis dari rambut manusia. Di Belgia itu industrinya ada. Dan ini menjadi sumber protein untuk baby food, makanan bayi. Juga sumber protein untuk bread improver, bread ya, pengembang roti ya. Nah, itu cysteine itu. Kemudian juga bisa untuk sikat gigi, kuas ya, mungkin sikat gigi yang halus ya, kuas juga kuas yang halus. Biasanya dipakai kuas yang untuk mungkin waktu membuat roti, mungkin ada teman-teman yang industri roti,
ketika dia di atas ya, roti yang sedang berkembang, kemudian dioles topping. Biasanya topping itu dioles harus pada saat dia mengembang dan panas. Nah itu supaya dia kohesif ya mungkin, atau adhesifnya atau kohesifnya kuat. Nah kalau dia pakai kuas yang kasar dia akan tertusuk dan akhirnya bantat. Maka harus kuas yang halus. Nah itu biasanya kuas-kuas dari bulu ya, dari bulu babi, dari ekor domba itu, ekor kuda dan lain-lain itu banyak. Ini sumber bulunya. Tapi artinya dimanfaatkan. Tapi kulit juga ada. Kulit kalau krecek mungkin ya, atau rambak. Tapi juga ada sumber kolagen ini untuk bahan kosmetik. Biasanya kolagen ini juga untuk pengencang kulit. Nah ini yang sudah over 50 biasanya ibu-ibu pakai kolagen. Ya ini supaya tetap kelihatan kencang gitu. Biasanya dia memang dari jaringan ikat bawah kulit ya, itu kolagen itu. Dia juga bisa jadi kerupuk kulit, jange kalau di orang Padang mungkin ya. Atau juga bisa dijadikan aksesoris misalnya sepatu, tas. Nah, biasanya sepatu itu bagian liningnya, di bagian dalamnya itu ya, yang halus-halus yang kena kulit langsung itu dia dilapisi kulit babi ya, supaya tidak gampang lecet ya, dan enak dipakai katanya begitu. Nah tulang juga, coba lihat tulangnya ini, selain ke kaldu, bilong kita bisa kenal, kemudian karbon aktif, activated carbon. Kenapa activated carbon dipakai? Activated carbon itu dipakai dalam industri pengolahan air, penjernihan air. Itulah kenapa kemudian dulu kita harus melakukan sertifikasi kepada AMDK. Karena di awal teknologi AMDK, ya di awal-awal teknologi AMDK itu menggunakan activated carbon. Dan ketika activated carbon, yang dari activated carbon itu bisa dari batu bara, tapi bisa juga dari dari tulang. Ketika kita bicara tulang, maka populasi tulang babi itu lebih banyak daripada populasi tulang sapi gitu ternyata di dunia ini. Karena produksi babi itu lebih banyak gitu. Satu tahun dia bisa beranak 3 kali, sekali beranak bisa 3 sampai 4 kali. Mungkin ini teman-teman FKH atau peternakan nanti bisa mengkoreksi atau menambahkan apa yang saya sampaikan. Nah, kemudian makanya itu dulu waktu AMDK di awal-awal kita harus sertifikasi halal, tapi sekarang memang karbon aktif yang dipakai di dalam teknologi AMDK sudah jarang menggunakan teknologi ini, apalagi sudah menggunakan sistem reverse osmosa misalnya RO ya, atau dengan membran. Itu beda-beda sekarang teknologinya, sudah lebih bagus lagi. Kalsium, sumber kalsium, sumber fosfor itu biasanya untuk pasta gigi, tapi tidak untuk makanan biasanya, kalau tidak untuk food grade ini kalau di tulang, dari tulang kalsium atau fosfornya. Nah, tulang dan kulit ini juga bisa menjadi sumber gelatin. Gelatin itu umum di dunia medis, biasanya untuk kapsul atau obat ya, kapsul obat atau vitamin juga itu menggunakan gelatin. Soft kapsul yang halus itu biasanya dari gelatin ya, gelatin kulit atau yang biasanya juga babi. Lagi-lagi karena itu volume atau total volume babi lebih banyak. Dan dia juga bisa dijadikan media fermentasi. Nah ini nanti ketika kita bicara vaksin, tadi ada yang bertanya tentang vaksin, akan saya bergeser juga ke situ nanti. Tentang bahan makanan, biasanya gelatin ini juga dijadikan sebagai bahan untuk emulsifikasi atau emulsifiers. Mungkin teman-teman TPG tahu ketika bagaimana makanan ini bisa menjadi sirup itu bisa lebih solid ya, dan dia bisa bertahan lama. Dan dia tidak terjadi pengendapan, maka harus menggunakan emulsifier. Nah ini saya kira yang itu. Nah juga termasuk nanti ada dari pankreas misalnya, enzim dari jeroan itu ya, ada enzim. Nah enzim ini yang mungkin dulu ada isu tentang MSG. Jadi sebenarnya gini, ini sama dengan industri mikrobial ya, atau misalnya renin atau renet ya di dalam proses pembuatan keju gitu. Jadi makanya kalau melihat bahan produk makanan itu tidak bisa hanya melihat komposisi bahan baku, karena di dalam keju itu tidak akan kelihatan reninnya, karena sebetulnya renin atau renet ini hanya sebagai bahan penolong. Dia bahan untuk menggumpalkan keju, susu menjadi keju. Jadi ketika di dalam komposisi keju itu tidak akan ditulis bahwa keju ini mengandung renin, enggak.
karena dia tidak ada di dalam produk akhirnya. Karena si renin ini hanya dipakai untuk, atau renet ini dipakai untuk menggumpalkan susu menjadi keju. Nah, inilah problem, maka saya katakan bahwa kita tidak bisa melihat status halal haram suatu makanan itu hanya melihat dari komposisi bahan makanan. Harus kita lihat prosesnya, dan harus dengan ilmu tentu. Makanya jadi auditor LPPOM itu harus memiliki basic science, selain juga standar fikih yang mungkin dimiliki. Tapi basic science yang seperti ini tuh menjadi penting, karena dia tidak akan kelihatan di dalam proses produksi sekarang, apalagi teknologinya yang closed system ya, Om Dono mungkin tahu, atau teman-teman yang di industri tahu, closed system itu udah nggak kelihatan. Kalau kita datang ke pabrik itu hanya yang kita lihat hanya tangki-tangki tangki-tangki stainless saja, nggak kelihatan bahan bakunya. Tapi dengan ilmu kita melihat dengan bahwa di situ ada reninnya, di situ ada misalnya enzimnya ya. Nah, di dalam proses-proses mikrobial termasuk di dalam vaksin ya, itu mikroba itu tempat tumbuhnya kan harus mengandung nitrogen ya. Nah, contoh misalnya dulu tentang MSG. Ya, MSG itu asam glutamat itu dia harus glutamic acidnya itu waktu pertama membuatnya harus menggunakan enzim. Enzim itu membutuhkan sumber nitrogen. Nitrogen itu bisa diambil dari protein, apakah itu protein hewani atau protein nabati ya. Tetapi dia harus dihidrolisis. Nah, ini kuliahnya seperti itu. Mungkin Bu Fitri ini yang dulu ingat hidrolisis ya. Dan hidrolisis itu bisa enzymatic hydrolysis atau chemical hydrolysis atau physical hydrolysis. Ketika dia menggunakan hidrolisis atau pemecahan protein menjadi atau lemak menjadi mono dan digliserid ya, atau proteinnya menjadi baktosoiton dulu misalnya, itu dia harus menggunakan enzim. Nah, ketika itu enzim babi, nah maka dia akan terkena kontaminasi dan mengandung babi. Nah, ini contoh termasuk di dalam vaksin. Vaksin misalnya kita cerita tentang vaksin yang namanya non-activated ya, jadi yang dimatikan vaksin seperti Sinovac misalnya atau yang lain-lain yang dari Cina itu semua lebih banyak dari yang yang di non-aktivasi ya, jadi dimatikan atau vaksinnya. Tetapi ketika dia itu memproduksi banyak si vaksin virusnya, kan tentu membutuhkan media. Nah, media itu yang menjadi titik kritisnya, ya, bahwa vaksinnya atau mikrobanya sebagai makhluk hidup itu al-asul al-ibaha, ya, bahwa asalnya ya hukumnya mubah saja. Tetapi ketika bicara tentang medianya, karena kan mikroba tidak disebutkan di dalam Al-Quran bahwa mikroba itu haram misalnya, atau virus itu haram, itu tidak pernah, tidak ada keterangan. Maka ketika tidak ada keterangan itu, kita masuk ke dalam kaidah al-asul al-ibaha. Segala sesuatu itu asal hukumnya adalah mubah gitu. Jadi kalau tidak ada hukum, maka dia harusnya kepada mubah. Tidak ada hukum keterangannya gitu maksud saya. Nah, maka inilah vaksin itu di medianya lebih banyak gitu. Kecuali vaksin-vaksin yang sifatnya replika, yang non-activated seperti misalnya AstraZeneca ya, atau kemudian lagi yang dari Amerika itu dia lebih kepada replika. Dia replika susunan-susunan kromosom saja. Itu yang kemudian direplikasi ya. Dia membuat urutan-urutan kemudian direplikasi ya, tentu itu replikannya. Mungkin teman-teman yang ahli mikrobiologi lebih paham dari saya ya, atau virologi ya. Itu lebih paham. Waktu mereplika itu dia akan ada teknologi-teknologi tertentu, tentu itu lebih rumit sebetulnya. Maka kemudian waktu Pfizer misalnya ya, Pfizer dinyatakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia kan, waktu itu oleh fatwanya, karena memang ketika di dalam replikasi, saya nggak bisa cerita secara detail karena ini rahasia perusahaan ya, karena itu saya juga sudah tidak di LPPOM, tapi saya sudah bisa baca kira-kira produksinya seperti apa, karena terbiasa dulu menangani vaksin ya, termasuk vaksin meningitis misalnya. Nah, itu dia ditetapkan haram. Kenapa ada fatwa juga membolehkan? Nah, ini masuk ke dalam tadi maqasidus syariah. Karena saat itu keterbatasan vaksin di dunia dan kemudian juga
kalau tidak divaksin juga nyawa manusia itu terancam, maka Komisi Fatwa berani mengatakan di sini lil hajah atau ad-darurah. Ada dua kaidah waktu itu, kalau tidak salah mereka menggunakan kaidah ad-darurah. Ad-darurah itu tuhbitul mahzurat. Jadi keadaan darurat itu membolehkan segala sesuatu yang diharamkan sekalipun. Tubihul mahzurat. Jadi ad-darurah itu tubihul mahzurat. Jadi yang darurat itu bisa membolehkan apa yang dilarang. Karena ada kaidah tadi, kaidah maqasidus syariah, hifzun nafs itu harus diutamakan dalam kondisi ini karena bisa menghilangkan nyawa. Maka kemudian ketika Pfizer waktu itu ya ada fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia, tapi ada klausul berikutnya boleh digunakan. Itu memang ini di dalam masyarakat tidak populer, Pak. Sehingga waktu itu ya Majelis Ulama Indonesia dibully ya, kok haram tapi dibolehkan gitu. Ini mungkin yang seperti ini memang tidak umum ya, tapi kemudian karena banyak sekali kasus-kasusnya, maka harus menjadi umum sih sebetulnya sekarang. Bahwa hukum Islam itu sebetulnya tidak memberatkan ya, karena ada 5 kaidah, 5 maqasid syariah tadi, ada tujuan maqasid syariah itu. Nah inilah yang kemudian kita menilai bahwa waktu mengkaji vaksin itu termasuk, nah itu tadi sama seperti ada beberapa Muslim dari Inggris termasuk juga MUI Jawa Timur mengatakan Pfizer itu halal. Kenapa? Karena mereka menggunakan kaidah istihalah tadi yang saya katakan di awal. Istihalah itu tidak melihat asal-usul, yang melihat hasil akhirnya. Nah saya di dalam disertasi doktor saya dulu di Belanda itu istihalah perubahan bentuk itu, nah kalau orang kimia tahu nih, perubahan sifat fisik, sifat kimia ya, dan sifat yang lain, lainnya. Saya mengkaji itu nih Bu Fitri dan teman-teman yang dari kimia, tentang istihalah itu hanya ada 2 kasus contohnya di dalam fikih salaf itu. Yang pertama adalah khamar menjadi cuka, yang kedua adalah bangkai babi menjadi garam. Kalau kita lihat dari sini itu kita lihat bahwa khamar menjadi cuka itu berubah fisiknya, tapi berubah juga komposisi kimianya, komponen kimianya. Yang organik itu siapa? Bu Fitri ya, ini tahu betul. Khamar menjadi cuka itu berubah. Inilah contoh yang disebut ini. Apalagi daging babi ya, ataupun segala sesuatu yang tulang, yang di situ ada protein, ada lemak, menjadi garam, senyawa garam, bukan garam NaCl maksudnya, tapi senyawaan garam fosfat, garam dan lain-lain ketika dia berada di air laut. Kan ada fikihnya itu, di fikih salaf itu adalah daging bangkai babi di danau yang di laut, di pinggir laut, dan kemudian berubah menjadi garam, maka airnya menjadi suci dan tidak jadi terkena najis di situ. Itu asal usul tentang istilah. Nah, kawan-kawan yang memahami bahwa kita harus menghormati semua hukum, Pak ya. Saya tidak berani mengatakan bahwa apa yang saya disertasikan itu yang paling benar. Kalau hukum itu tidak berani kita mengatakan begitu, karena ini bagian daripada ijtihad saja. Mereka menganggap bahwa ini adalah bagian dari istihalah ya. Saya katakan ya itu saya sudah ya beda, tabri'ah namanya fikih itu ya, boleh kita berbeda pendapat, nggak ada masalah. Tapi dari kajian saya tentang, karena konsekuensinya adalah ketika gelatin itu dari tulang babi, mereka juga menganggap bahwa itu sebagai produk istihalah. Maka kalau gelatin dari babi dianggap sebagai produk istihalah, maka gelatin dari babi itu menjadi halal juga. Gitu. Nah, ini yang tentu saya waktu itu sebenarnya kasusnya dari gelatin gitu. Nah, waktu disertasi itu. Nah, inilah yang kemudian ketika vaksin kemarin jadi rame kan. Nah, Majelis Ulama Indonesia saya lihat teman-teman di Komisi Fatwa itu mengambil kaidah yang ihtiyat. Kehati-hatian beliau. Mereka itu kehati-hatian di dalam menetapkan hukum. Tetapi juga kalau obat itu ada boleh penggunaannya termasuk makanan. Kalau makanan mungkin sekarang tidak ada lagi kasus darurat, tapi untuk orang-orang yang sakit mungkin beda lagi ya ketika dia diinfus ya. Tapi kalau di obat itu memang ada konsep kaidah darurat tadi, ad-darurat tubihul mahzurat. Nah,
Tapi kan di dalam hukumnya harus jelas gitu. Nah ini yang kemudian kemarin agak rame dan ya alhamdulillah teman-teman Komisi Fatwa menggunakan referensi yang saya pakai tentang istihalah tadi gitu, dan termasuk Kiai Ma'ruf waktu mengarahkan itu meminta penjelasan dari Komisi Fatwa juga seperti itu. Nah, tetapi itu adalah sebuah hukum, kita harus saling sebuah ijtihad, harus saling menghormati. Tapi di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwanya itu mengambil kaidah ijtihad kehati-hatian, dan beliau mengambil yang itulah kaidahnya. Nah, inilah teknologi ini yang menyebabkan menjadi banyak ya produk-produk turunan dari babi ini kemana-mana ya, ke susu, kalau gelatin ini ke susu, ke jus sekalipun gitu ya, ke es krim itu bisa masuk, dan sehingga itulah kemudian yang inna maharoma tadi, yang hanya sesungguhnya yang kecil itu ternyata menjadi banyak. Gitu. Ini cerita tentang ilmu babi ini ternyata banyak. Jadi kalau saya lihat di babi ini semua serbaguna. Jadi kalau kita dulu orang pramuka yang serbaguna itu adalah pohon kelapa, mungkin babi juga termasuk serbaguna ya. Tapi jangan ada ide lambang pramuka diganti jadi lambang kepala babi. Saya kira ini bahaya. Tapi kira-kira memang sangat berguna sekali. Lanjut Kang, sedikit lagi aja supaya ada diskusi nanti. Ada bahasa. Nah ini bahan-bahan haram di luar babi, ini Pak, ini teknologi ini luar biasa. Saudara-saudaraku sekalian, saya juga kadang-kadang terkaget-kaget ya. Kenapa di teknologi kok begini? Tapi itulah mungkin kalau saya lihat memang ilmu kita sangat sedikit ya, ilmu Allah itu sangat luas itu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kuturunkan ilmu itu kecuali hanya sedikit saja gitu. Jadi memang luar biasa. Bangkai hewan ternak unggas misalnya yang ini ya, mati sendiri tanpa disembelih, mati karena tercekik atau dalam penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Ada yang dimatikan dulu baru disembelih ya. Prinsip stunning dalam penyembelihan itu di negara-negara maju itu sudah pakai metode stunning ya, pemingsanan, tetapi pemingsanannya ada yang menyebabkan kematian, ada yang tidak menyebabkan kematian. Itu bisa dianggap sebagai bangkai. Jadi tidak semua hewan-hewan yang disembelih di negara-negara maju itu juga halal ya, meskipun dari sapi ataupun ayam, karena teknologi penyembelihannya sudah menggunakan teknologi stunning karena volumenya sangat besar mereka menyembelih. Dari organ manusia tadi saya ceritakan tentang L-cysteine, kemudian ini penyubur ASI ya, ini dari plasenta ya, ibu-ibu ya. Kosmetika juga dari plasenta. Kalau di Korea itu memang plasentanya itu dari rumah sakit itu masuk ke dalam satu tangki ya, pengumpulan, dan kemudian disitulah diolah gitu ya. Dari essence of whole embryo, malah ada yang dari seluruh embrio, itu luar biasa mengerikan ya. Ini kebanyakan di dunia kosmetik ya. Kemudian ada binatang buas, oke, dan darah itu juga bisa dicampur dalam makanan, atau biasanya kalau di Jawa Tengah dulu ada marus, dan juga termasuk ini di darah ini juga untuk dalam pembuatan vaksin gitu ya. Itu dalam proses pembuatan vaksin itu memang ada menggunakan darahnya dari apa, meskipun nanti di akhir ada pencucian lagi. Nah, kemudian khamar ini yang menarik, nanti kalau memang ada diskusi monggo kita bicara tentang khamar, karena sebentar lagi ada undang-undang tentang minol ya, minuman beralkohol, pelarangan atau pengendalian, itu lagi didiskusikan. Komisi MUI menganggap bahwa khamar itu jadi kalau dari sisi fikih itu ada dua kelompok, namanya ada khamar, ada nabiz ya. Ada nabiz itu beda hukumnya. Kalau khamar hukumnya ya sedikit banyak ya haram. Kalau nabiz itu ketika dia memabukkan dia baru haram. Imam Syafi'i memilih bahwa itu dua-duanya haram. Imam Abu Hanifah itu berbeda ya. Ya, maka kemudian teman-teman kita Muslim di negara-negara Eropa atau terutama di negara Rusia, misalnya saya pernah ke Rusia, itu memang mereka memilih fatwa dari mazhab Abu Hanifah misalnya gitu ya. Itu dilanjut, saya kira itu ya Pak Mas Dono, mungkin kalau yang lain-lain coba dilanjut Mas Arya. Nah, itulah kalau Thaib yang lain lebih hafal lah, lebih paham. Saya kira untuk bab halal haramnya
Saya ingin sampai di situ aja dulu supaya nanti ada diskusi, tapi dipandu oleh Mas Dono lah nanti karena moderatornya ada Mas Dono. Yang sisa-sisanya nanti mungkin bisa di-share aja nanti. Beberapa tulisan kecil saya juga mohon izin agak terburu-buru. Kurang baik. Saya kira cukup sekian sementara ya, Mas Dono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman udah banyak pertanyaannya lumayan berat-berat nih kayaknya. Sekolahnya pinter-pinter di PB, jadi berat-berat pertanyaannya. Pusing juga nih. Wah, ini jangan-jangan nih kayak seperti ujian dokter saya ini. Dari orang yang paling terkenal di grup WA itu Mas Imam, R#1 import yang sudah label di MUI katanya. Nah, ini dari kalangan. Yang ini dulu saya jawab. Itu kenapa lembaga-lembaga halal di luar negeri itu harus kita verifikasi. Karena dua hal. Pertama, karena dulu kita memahami, pertama kami menemukan lembaga-lembaga itu, mereka itu just for $100. Jadi dia bisa mengisu sertifikat itu hanya dengan bayar $100. Tidak perlu diaudit, tidak perlu diperiksa. Itu pertama. Kita temukan beberapa lembaga sertifikasi di luar negeri itu. Yang kedua, mereka either dia adalah kelompok yang fuqaha, ahli fikih saja, tapi tidak mengerti teknologi pangan, teknologi industri. Bagaimana dia bisa mengatakan halal haram? Tadi saya bilang ketika melihat di pabrik, tangki-tangki yang ada gitu. Oh, dia bilang, oh nggak ada babi. Begitu kan? Tidak ada babi ya halal. Tapi ada juga kelompok-kelompok teknologi pangan saja murni. Tapi dia tidak tahu tentang hukum. Gitu. Nah, Indonesia menggabungkan antara dua hal itu, antara sains dan syariah. Itu. Dan harus melakukan pemeriksaan verifikasi karena harus ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, faham fikih. Kalaupun mereka menggabungkan itu, kita di Indonesia yang mayoritas Syafi'i dan menggunakan manhaj Syafi'i, manhajnya ya, tidak semua di dalam ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia itu semua related dengan mazhab Syafi'i, tetapi dengan fikih Syafi'i. Tapi manhajnya adalah manhaj Syafi'i. Satu contoh saya kasih penjelasan begini. Di dalam penyembelihan itu di dalam Al-Qur'an jelas dikatakan bahwa ahlul kitab, penyembelihan ahlul kitab itu boleh dikonsumsikan begitu ya. Nah, sementara Indonesia yang menggunakan mazhab Syafi'i bukan berarti menolak ahlul kitab gitu. Tetapi kita tidak memahami atau tidak mengakui adanya ahlul kitab saat ini. Nah, kaidah yang mura'atul khilaf dan ikhtiyar yang tadi saya katakan fikihnya di Indonesia di Komisi Fatwa. Ini saya pelajari, saya bukan orang Komisi Fatwa. Saya pelajari karena saya dulu pernah tidur di lesehan di emperan pesantren, jadi agak sedikit pelajari logika berpikirnya para teman-teman Komisi Fatwa. Ihtiyatnya mereka, itu kehati-hatiannya mereka, itu dia tidak berani ada bahwa orang Nasrani di Timur Tengah itu di Eropa atau di negara-negara Amerika itu dianggap sebagai ahlul kitab. Maka penyembelihannya mereka tidak kita terima gitu. Nah, lembaga-lembaga halal yang berada di Timur Tengah, karena mereka juga sulit mencari, di Timur Tengah terus, di Eropa atau Amerika, karena mereka juga sulit mencari slaughterman yang Muslim, maka mereka menggunakan kaidah ini gitu. Nah, kita bisa bayangkan kalau itu masuk ke Indonesia, gitu, maka harus ada verifikasi hukum, harus ada penyetaraan. Akhirnya kita membuat standar sepakat bahwa untuk ekspor ke Indonesia, penyembelihannya harus oleh orang Islam. Itu seperti yang saya lakukan di Brazil, misalnya dulu ketika Indonesia mau membuka impor daging Brazil. Itu yang kedua, yang berikutnya secara teknis, mereka itu sulit sekali mencari auditor yang Muslim. Sementara Majelis Ulama Indonesia punya faham bahwa auditor itu adalah syahid, saksi daripada ulama. Dan kemudian dia juga wakil daripada ulama dalam ilmu. Maka dia harus orang Islam ketika auditor itu. Nah, untuk mencari auditor yang Muslim itu sulit. Karena gajinya kecil jadi auditor itu, gitu kan.
di luar negeri itu lebih enak dari swasta gitu, gajinya besar. Nah ini ada problem, disitulah kita memahami kesulitan-kesulitan itu, tetapi juga ada beberapa yang ingin kerjasama, tapi ini yang harus kita lakukan tabayun ya, pelurusan cerita, pelurusan tentang standar-standar mereka. Itu kira-kira Mas Dono. Dan ketika produknya disertifikasi halal di mereka, masuk sebagai produk ke Indonesia, dan itu dikaji di Komisi Fatwa, itu Komisi Fatwa harus menerima ketika harus memiliki ketika kita sudah menerima sertifikat mereka. Artinya tidak perlu dikaji lagi. Nah itulah makanya harus ada pengkajian si lembaga sertifikasi halalnya itu. Itu kira-kira. Ada lagi Mas? Mohon maaf saya belum bisa baca. Lanjut. Ya, terima kasih banyak Kang. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mas Imam. Kemudian ini pertanyaan berat juga nih. Ini dari jauh besar. Terima kasih dari Mas Aksa. Ini bagaimana cara menghilangkan dosa dari makanan-makanan haram, baik yang disengaja maupun tidak. Udah masuk ke dalam tubuh dan menghilangkan, meminimalisasi efek makanan haram itu terhadap ibadah kita, tubuh dan ibadah kita. Ini berat nih. Enggak. Ini tasawuf ini levelnya sudah tasawuf. Harus tobat ya. Kan di dalam ayat Al-Quran itu kan begini, hukum itu ada ketika kita tahu, ketika kita tidak tahu itu tidak hukum, tidak kena hukum, ya kan? Nah, salahnya setelah sekarang malam ini ngaji, kan bareng-bareng tentang, bukan ngaji lah, saya sih sharing ilmu tentang halal haram, kan jadi tahu tuh. Nah, harus dihindari, kalau kemarin sebelum tahu, sekarang tidak ada hukum. Nah, ini nyesal juga, salah juga nih Mas Iman. Jadi judulnya Mas Iman. Itu yang, nah jadi itu begitu. Tapi ya ketika kita dulu pernah melakukan itu tidak ada yang tidak terampuni, ya tinggal kita sekarang tinggal menaubatinya saja ya, bahwa ada judul atau ada keterangan-keterangan tentang kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih, setiap daging yang tumbuh dari makanan haram itu makan neraka, itu artinya yang dia tidak ditaubati gitu loh. Kalau ditaubati ya jangankan makanan yang haram kan, berbuat sebesar apapun dosa itu kan, kecuali syirik ya, itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gitulah. Saya kira ini udah tasawuf, ini udah. Salah menjawab ya Mas Aksa dari Makassar. Jauh banget nih, Masya Allah. Iya. Baik, ini pertanyaan dari teman juga yang tentunya bergelut di industri makanan, dari Kang Asep. Nah, ini Kang Asep ini dari Milk Life ya. Jadi teman-teman yang mau beli produk Milk Life itu membantu Kang Asep. Oke, ini pertanyaannya beliau begini, kenapa penerbitan label dan sertifikasi halal itu sekarang dialihkan dari MUI ke Kementerian Agama melalui BPJPH? Nah, itu karena itu memang konsensus hukum aja di DPR kan, dan memang kan artinya konsensus DPR, keputusan politik lah itu artinya ya. Kalau keputusan politik kan memang dulu pergelutannya ada di DPR tahun-tahun, dan itu pembahasan undang-undang jaminan produk halal itu sudah dimulai sejak tahun 2005. Jadi saya itu mengawal undang-undang halal itu 10 tahun tuh kan. Dari tahun 2005 sampai 2014 itu mengawal itu semua gitu. Dan memang ya secara posisi bahwa ketika halal itu menjadi hukum positif di negara, kita menjadi bisa dapat manfaat ya tentunya, karena kemudian seperti sekarang akhirnya negara punya tanggung jawab untuk sertifikasi halal UMKM dibiayai oleh negara, dan itu menjadi Rp0 untuk UMKM-nya, tapi masuk ke dalam APBN itu kan. Nah, kalau dulu kan sifatnya voluntary ya, sukarela, tetapi secara fatwa, hukum fatwanya tetap ada di Majelis Ulama gitu loh. Jadi negara itu sifatnya administratif. Dia tidak mengeluarkan hukumnya, tapi dia mengisukan halalnya, kira-kira dengan sertifikat halal itu. Sertifikat halal itu diterbitkan atas dasar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, fatwa Majelis Ulama Indonesia itu atas dasar pemeriksaan dari lembaga-lembaga pemeriksa, termasuk LPPOM MUI, saya kira begitu.
Itu sudah keputusan politik kalau itu sih. Jadi kenapa ya sudah keputusan politik gitu. Ya. Susah juga karena forumnya di DPR. Ada dua, jadi sinergi lah, mudah-mudahan menjadi sinergi ya, antara MUI dan ada positifnya lah. Dan kemudian ada APBN yang di APBN ya. APBN ya. Mohon maaf nih saya karena bukan orang pemerintahan agak nggak ngerti ya APBN. Oke, Kang. Next ini pertanyaan saya dari di pemerintah ini. Oke. Berarti ada sanksinya enggak, Kang Lukman? Artinya kalau pada saat di MUI kan tadi hanya voluntary aja ya. Artinya sukarela. Nah, kalau sudah di Kemenak berarti kan seolah-olah jadi satu standar ya. Artinya jadi wajib. Nah, ada sanksinya. Itu konsekuensinya. Konsekuensinya menjadi hukum positif. Kalau fatwa itu kan bukan hukum positif. Fatwa itu. Jadi produk fatwa itu tidak hukum positif. Dia hanya hukum rekomendasi. Artinya tidak ada sanksi secara hukum positif. Nah, setelah dia masuk ke dalam hukum negara, hukum positif, tentu akan menjadi ada sanksi kan gitu. Itu yang menjadi keputusan politiknya itu dulu kan di DPR. Ya saya katakan ya ada positif ada negatifnya. Ketika masyarakat itu siap ya nggak ada masalah. Tapi ketika tidak siap, sekarang usaha mikro dan kecil harus halal. Ketika tidak halal dia tidak boleh berdagang kan gitu. Nah itu makanya ya saya katakan ya repotnya di situ ketika halal masuk ke dalam rezim perizinan. Ya saya sampaikan waktu ditegur waktu Undang-Undang Cipta Kerja yang saya ceritakan ambiar itu ya karena memang menjadi rezim perizinan ya susah. Kalau halal menjadi rezim perizinan ya UMKM kita mikro kecil akan menjadi terbunuh ya. Tapi ya itulah keputusan politik mau apa saya juga bagian kecil nggak ada peran mungkin ya hukum positif. Ya saya makanya cuma bilang ambiar dulu ya udahlah ambiar gitu ya udah biarin aja gitu. Sempat ditegur juga sama ya tapi kan harus menyuarakan juga ya gitu kan kira-kira. Tapi dampaknya memang begitu Kang Asep harus jadi ada hukum positif ya. Yang terasa di industri itu juga dari sisi komunikasi jadi kurang ini juga ya. Kalau dulu kan kita bisa langsung berhubungan dengan auditornya ketika ada hal yang perlu dikonsultasikan. Sekarang secara birokrasi agak menjadi sulit ya. Iya, karena masuk dalam birokrasi tadi. Kalau udah birokrasi ya itulah. Saya mualaf juga di birokrasi, Kang. Jadi dulu kalau teman-teman di swasta itu kalau jam 5, jam 7 tuh masih nyantai di kantor. Kalau di birokrat 3:30 tuh lift sudah penuh tuh. Udah penuh pulang maksudnya. 3:30 selesai atau tidak selesai, pokoknya 3:30 tuh sudah antri di lift aja. Benar, selesai nggak selesai kumpulkan. Iya itu kira-kira. Saya mualaf juga, saya kaget juga. Saya pernah maghrib masih di kantor sendirian ternyata. Aduh, kok tinggal sendiri rupanya gitu. Keasikan di kantor gitu. Nah, ini kan, waduh celaka juga. Gitu ya. Siap, hatur nuhun Kang. Baik, yang lain. Hatur nuhun Kang Asep. Oke, pertanyaan dari Mbak Dewi Mustika. Kita punya waktu sampai 9.30, jadi jangan terlalu malam karena besok ada yang mau sekolah, ada yang kerja lagi. Pertanyaan dari Mbak Dewi itu adalah di dunia industri, apakah ada nama khusus untuk produk yang mengandung babi jika belum ada sertifikat halalnya? Kalau di dunia, di izin label sebetulnya harus dituliskan ya. Di syarat label itu mandatori itu ya. Dan artinya mandatori itu di peraturan label yang dikeluarkan oleh Badan POM, yang kemudian di dalam Undang-Undang JPH ya nomor 33 tahun 2014, termasuk juga di di Undang-Undang Cipta Kerja ya, itu harus dituliskan. Nah kalau di dunia industri kan yang disebut babi itu ada yang disebut dengan LATS, ada yang disebut dengan macam-macam ya di bahasa teknologinya ya. Meskipun itu tidak babi, sebetulnya LATS itu ya bagian lemaknya gitu kan. Ada enzimnya, ada porcine misalnya itu dari enzim babi kan gitu. Itu bagian-bagian itu. Tapi orang-orang teknologi pangan mungkin atau mikrobiologi itu paham tuh. Nah, cuma banyak orang yang menganggap bahwa emulsifier itu pasti babi gitu. Sehingga dulu ada yang isu tentang es krim
yang sudah dihalalkan oleh MUI padahal mengandung emulsifier katanya. Karena orang menganggap sederhana emulsifier itu adalah babi. E471 dalam kode E-nya European Code itu dia di E471 itu emulsifier. Memang emulsifier itu dia monoendiglycerid ya, yang mayoriti memang dari lemak babi, tetapi tidak harus dari babi sebetulnya. Nah, banyak alternatif. Jadi apa yang tadi saya gambarkan tentang teknologi industri atau poin industri babi itu tidak semuanya berasal dari babi. Ada juga dari sumber-sumber yang lain, dari hewan-hewan yang halal dengan cara yang halal. Seperti tadi sustain misalnya. Sustain memang ada juga dari industri hewan babi, juga dari rambut manusia. Karena sustain itu kan ikatan protein yang mengandung es ya, yang membuat rambut kita menjadi keriting itu ya gitu. Jadi kira-kira gitu. Udah lupa kuliahnya nggak masuk waktu itu. Nah, itu tapi sekarang nih di Cina malah sudah dibuat sintetik gitu loh. Nah, ini kan ada gitu. Artinya ada. Jadi apa yang tadi saya gambarkan itu adalah opportunity-nya, peluangnya ada gitu kan, tetapi tidak semua itu dari babi. Ada juga sumber. Atau tadi contoh lain adalah tentang emulsifier gitu kan. Tidak semua dari babi dia. Ada juga sumber yang lain, sumber nabati, tapi ada peluang dari situ gitu. Kira-kira gitulah maksud saya. Nah, dulu sering diisukan tuh karena mohon maaf apalagi kalau sudah bahasanya Islam kemudian Malaysia itu terkesan paling benar gitu. Kalau wah kami sudah menemukan di dalam es krim ini mengandung E471. Wah, ini sepertinya ini kan kita ini seperti kalau mohon maaf seribu maaf ya seribu maaf nih saya kadang-kadang kita termasuk saya juga kadang-kadang terjebak ya dengan provokasi pangan ya yang berbahasanya dengan apa ya Allah alam entah itu disengaja atau tidak sengaja. Contoh tentang McDonald. Ada satu video tentang McDonald di mana di situ ada sapi dalam satu tubuh utuh, kemudian babi satu tubuh utuh masuk dalam kepenggilingan, maka jadilah McDonald. Beginilah cara membuat McDonald katanya. Itu seperti itu, Masya Allah. Kawan, saya bilang dari teknologi apa gitu membuat itu nggak mungkin. Gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita terjebak dengan itulah, sehingga pemahaman teknologi halal ini, pangan halal menurut saya menjadi penting bagi kita. Tetapi sederhananya daripada kita susah begini, sudahlah beli yang bersertifikat halal aja gitu kira-kira. Kan gitu ya, daripada susah ngedengerin kuliah kayak gini. Tetapi yang paling penting sih, karena sekarang sudah tahu ya jadi wajib tuh cari yang halal. Kemarin mungkin nggak wajib karena nggak tahu. Kan konsekuensinya setelah tahu itu jadi wajib. Gitu. Kira-kira gitu, Pak Dono. Baik, terima kasih. Jadi kita sebenarnya bisa dulu kalau saya agak ragu-ragu, ini pengalaman pribadi, biasanya kita ke websitenya MUI aja. Jadi kita search gitu, bisa ketahuan mana yang sudah certified, mana yang belum gitu ya. Kalau misalnya ragu-ragu, bakmi GM udah belum? Misalnya dulu ya, misalnya kemudian Jeko dan lain-lain. Next ada pertanyaan lagi nih dari Mas Imam lagi, katanya ini kita kasih pertanyaan yang gampang. Karena yang gampang, saya aja yang jawab. Yes, nggak deh. Di slide terakhir, yang haram dipukul kan unggas, tapi katanya lele, kadang kalau di pasar itu dipukul. Gimana hukumnya? Tapi kalau ikan memang meninggalnya itu di kepalanya, Mas. Waktu kita pelajaran biologi SMA itu ditusuk kepalanya itu di situ. Jadi berbeda dengan apa namanya domba, betul nggak Ustaz? Kalau ikan itu jadi gini, ini menarik. Ada hewan halal itu kan ada yang dikonsumsinya harus melalui zabiha penyembelihan, ya kan? Nah itulah hewan-hewan yang memiliki ya katakanlah unta, ya kerbau, sapi, domba itu harus sembelih dan disembelihnya harus sesuai syariat Islam. Kalau dia tidak disembelih sesuai syariat Islam, maka namanya tetap jadi haram, meskipun hewannya halal. Gitu tuh. Nah, hewan haram, meskipun disembelih sesuai syariat Islam, tetap haram. Jadi kalau babi disembelih dengan bismillah, tetap haram juga. Gitu. Ini bicara hewan halal. Ada hewan yang memang tidak perlu disembelih untuk dikonsumsinya. Ya, ada gitu ya. Ikan itu termasuk, ya, salah satunya adalah ikan.
Ya, gimana caranya kita mau mengolah dia sebelum dikonsumsi? Tentu harus dimatikan, ya kan? Harus dimatikannya. Nah, itu adalah haknya manusia. Jadi ini kan kita ini istilahnya sebagai khalifatul fil ard itu kan semua untuk kita lah itu. Jadi jangan menganggap bahwa itu kita itu menjadi menganiaya hewan ya, sudah tidak. Karena menyembelih juga terkesan kita menganiaya ya. Mohon maaf dari kelompok-kelompok yang punya keyakinan yang lain, yang notabene mereka kelompok-kelompok yang sifatnya vegetarian, itu menganggap kita menyembelih hewan itu adalah menganiaya hewan. Maka sekarang ada kelompok-kelompok animal welfare. Animal welfare, saya sudah pernah berdebat habis dan di pojokan habis-habisan di Eropa dulu ya tentang animal welfare. Bahwa syariat Islam yang menyembelih hewan dengan dipotong di leher itu against to animal welfare, begitu coba. Saya itu di Belanda ya, di Amsterdam itu diadakan kongres tentang itu, bahwa mereka menyatakan bahwa syariat Islam dan tokoh yang membawa syariat Islam di halal adalah saya, waktu itu dituduh sebagai kelompok yang against to the animal welfare, musuhnya animal welfare. Bayangkan begitu, karena dia anggap dia menyembelih itu adalah menganiaya hewan gitu. Padahal kita sudah paham betul di dalam hukum Islam, bumi dan segala isinya itu diperuntukkan oleh manusia kepada manusia. Ya, asal sesuai dengan ketentuannya gitu. Ya, kita memang tidak boleh menganiaya. Apakah menyembelih itu menganiaya? Kita punya paham tentang tasyidu zabiha, penyembelihan yang sebaik-baiknya gitu. Nah, yang boleh disembelih ya harus sembelih, yang tidak disembelih ya harus bagaimana mematikannya. Nah, mungkin itu saja sih. Ya, kalau ditanya sembelih sakit enggak ya, saya nggak tahu lah itu. Ya, tapi memang dulu itu kalau waktu pelajaran biologi, waktu melakukan pembelahan hewan itu kalau ikan itu memang di kepalanya, jadi mungkin disitulah nyawanya yang wallahu alam. Tapi pun di stunning juga di kepalanya di sini, dipingsankan itu di bagian kepala, ditembak dia. Nah cuma kadang-kadang ada stunningnya terlalu keras sehingga menjadi mati dia. Baik, saya mau ada pertanyaan dari Mbak Dini, ini penting juga nih karena saya lihat juga banyak sekarang orang jual soju di pinggir jalan. Pertanyaannya tuh gini, hukumnya minuman hasil fermentasi seperti kombucha dan soju. Nah ini Kang, soju ini orang Korea pada mabuk pakai soju ya, tapi memang kemarin banyak orang jual di pinggir jalan, saya juga nggak ngerti. Makanya saya bilang tadi kan saya keburu keceplosan tadi kan. Harusnya nggak boleh ngomong gitu. Tapi memang itu fikih ya. Saya menyampaikan fikih ya. Jadi fikih itu memang kalau kita Syafi'i itu ma askaro kasiru faqalilu haramun. Segala sesuatu yang memabukkan pada jumlah banyaknya maka sedikitnya pun haram. Gitu kan? Dan maka ke semua adalah al-khamr itu kullu ma'in muskirin. Segala sesuatu minuman yang memabukkan. Itu. Jadi itu kaidahnya bahwa itu kaidah-kaidah di dalam Syafi'iyah maksud saya ya. Gitu kan. Jadi saya kan kita bicara Syafi'iyah ya. Meskipun saya tahu yang lain, apakah harus saya buka Hanafiyah? Silakan buka Abu Hanifah. Abu Hanifah itu lebih longgar gitu, tapi itu lebih banyak dipakai di negara-negara timur, bukan kayak seperti Asia Timur itu Abu Hanifah ya. Bukan Hambali ya, bukan Imam Hambal. Kalau Imam Hambal kan banyak di Timur Tengah ya. Kalau Abu Hanifah tuh banyak di daerah-daerah kayak seperti Rusia ke sana. Ya saya ketemu teman-teman waktu saya ke Rusia, mereka mufti-mufti di sana. Ya, begitu tadi. Mereka mengatakan kalau dia bukan dari perasan anggur, maka hukumnya nabiz. Bagaimana nabiz itu? Nabiz itu dikatakan haram ketika dia memabukkan. Gitu. Jadi tidak kena kaidah ma'askaro kasiru faqalilu haramun. Segala sesuatu yang ketika banyaknya memabukkan maka sedikitnya haram. Itu kaidahnya Syafi'iyah. Kalau di dalam artinya itu khamar. Ketika nabiz itu tidak begitu. Nah itu ya monggo lah itu. saya nggak berani. Saya bukan ahli fatwa ya. Saya bukan ahli fatwa. Bukan debatable. Itu sebetulnya di dalam fikih sudah firm.
Cuma kalau mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ya itu artinya memang nggak tebal sih. Bukan tebal artinya mazhab ya, fikih ya. Mazhab ya, Paham pemahaman ya. lah. Paham itu monggo aja. Kalau saya melihat fikih ya, selama itu ada dalam fikih ya, asal paham aja fikihnya gitu. Ya. Mungkin perlu penyelidikan lebih lanjut. Kombucha ini ada ada alkoholnya nggak? Kalau soju sih ini benar-benar ada alkohol. Soju ada alkoholnya. Soju tuh teman-teman saya Korea itu pada mabok pakai soju. Dengan soju ya. Janganlah kalau soju ya. Kalau kombucha sedang tren minuman kesehatan, tapi ya walau mungkin belum perlu dikaji lebih lanjut apakah ada. Kalau minum banyak mabok. Nah, tetapi gini, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memahami tadi yang disebutkan khamar itu kullu ma'in muskirin, setiap minuman yang memabukkan, yang mengandung alkohol itu, al-khamr itu. Jadi, tetapi ada produk-produk yang bukan untuk minuman, ya, tapi dia mengandung alkohol, maka dia tidak bisa dihukumi sebagai khamar gitu, karena dasarnya memang bukan khamar gitu. Nah, misalnya kayak seperti kecap mirin misalnya ya. Dulu perdebatannya banyak lama itu tentang mirin. Mirin itu dipakai di dalam makanan-makanan Jepang ya, atau yang seafood ya. Dia mengandung alkohol itu. Tapi memang mirin sejak awal bukan minuman keras. Beda dengan misalnya rum ya, itu memang dari awalnya minuman keras gitu. Khamar lah gitu. Kalau jadi boleh mirin makan itu boleh lah sekarang. Apa namanya? Ya. Sashimi dan and the gang ya. Sashimi, ya and the gang ya itu kira-kira gitu. Baik, kita udah 9.32 ini 2 menit over dari rencana pengajian. Ada pertanyaan mungkin terakhir aja ya, terakhir dari Mas Daniel nih. Saya kalau nggak bacain bahaya nih, bisa di blok saya. Ini soalnya beliau tokoh di WAG. Tokoh di Arga Cita. Jadi pertanyaan beliau itu, istihalah itu darurat. Bagaimana bila untuk kepentingan politis, status kehalalan itu digiring ke isu darurat. Padahal bisa saja sebenarnya belum tentu halal. Jadi, ini bagaimana biasanya dalam proses di MUI ya, kalau ada. Ya, darurat itu begini. Darurat itu harus ada dasarnya. Makanya dulu kami ke pemerintah, ke Kementerian Kesehatan misalnya, tidak boleh Kementerian Kesehatan menyatakan darurat sendiri, sepihak. Harus ada 2 kajian. Harus ada pendekatan, kalau kita bicara kesehatan ya, harus ada pendekatan dari sains kesehatan, harus ada pendekatan dari fikih. Gitu. Darurat itu adalah suatu kondisi di mana dia bisa, jika tidak menggunakan itu atau tidak mengkonsumsi itu, kita bisa mengalami tadi hifzun nafsnya jadi tidak terlindungi. Jiwa raga kita, dia bisa menyebabkan sakit, cacat, atau meninggal. Maka itu sudah masuk ke kaidah tadi maqasid syariahnya kepada hifzun nafs. Kita boleh, maka itu udah darurat. Jadi darurat itu jangan difahami bahwa ketiadaan alternatif, tidak. Contoh beginilah, Mas Dono lagi sakit nih ya, menggigil gitu ya, parah. Kan wudhu harusnya pakai air toh. Ada air loh sebetulnya, ada air panas juga di situ. Tapi kalau kena air, Anda bisa celaka gitu, bisa sakit. Nggak usah pakai air gitu. Padahal ada. Jadi makanya makna dari darurat itu bukan ketiadaan yang harus kita konsumsi, bukan. Tapi memang artinya kita bisa mendapatkan musibah gitu. Jadi waktu kita berwudu, meskipun ada air, tapi kalau kena air kita bisa darurat, bisa mudarat tadi ya, ya boleh. Makanya ad-daruratu tubihul mahzurat. Nah kalau diarahkan ke politis itu Mas Daniel yang jago itu. saya bilang sama Allah. Salah lah, insya Allah mudah-mudahan menjawab ya Mas Daniel ya. Ini, sebenarnya sudah selesai, tapi ada pertanyaan dari Mas Jainal Arifin Fuad. Ini kalau nggak saya bacain, saya bahaya juga nih. Aduh. Satu lagi ya. Setelah ini kita tutup. Pertanyaan beliau ini agak berat ini. Indonesia sedang melakukan negosiasi perjanjian pasar bebas, baik bilateral maupun regional. Jika sertifikasi halal dianggap sebagai distorsi perdagangan, apakah ada upaya untuk menghapus aturan tersebut? Bagaimana kontrol kita sekarang seiring dengan perdagangan pangan online? Berat ini pertanyaan, gue nggak ngerti nih.
Aku bacain Mas nggak ngerti. Pertanyaan panjang Mas. Soal ujian ini. Ini iya saya nggak. Gini kalau IPK 2,2 nih gini nih. Aduh. Lanjut Kang. Kumaha Kang? Saya 2, alhamdulillah. Ya, jadi memang begini, ada problematika. Makanya saya dulu sering mengatakan bahwa free trade itu harus juga diarahkan kepada fair trade ya. Jadi konsumsi makanan halal, artinya konsumsi makanan halal itu kan termasuk haknya umat Islam, gitu dong. Ya dong. Nah, kita punya hak asasi gitu. Saya mengatakan bahwa itu human right. Itu mewajibkan Indonesia memandatorikan yang masuknya adalah halal, itu human right. Dan itulah yang kita diperdebatkan di WTO. At the moment pada saat itu kita kalah di WTO oleh Brazil dan Amerika dan beberapa dukungan oleh negara Eropa. Ketika sulit lah, makanya saya berjuang waktu itu, saya katakan saya dulu berjuang sendiri, sekarang alhamdulillah ada pemerintah yang monggo gitu kan. Karena mereka tidak happy, termasuk saya di New Zealand, saya di Australia saya dituduh sebagai teroris kan gitu. Karena sampai ada anggota dewan yang membuat label bahwa halal is terrorism. Karena saya sebagai presiden halal dunia, saya dituduh sebagai the president of the terrorist. Itu Mei 2015 saya dibegitukan di Australia. Itu terus dihajar-hajar karena memang orang tidak happy dengan regulasi atau dengan standar Islam yang kita kuatkan di Indonesia supaya halal kan gitu. Nah, perdagangan bebas itu dia sampai memang mau menghajar kepada itu. Kita sampai di WTO kan, saya sejak tahun 2000 berapa itu dulu pernah awalnya dulu pernah Amerika yang menuntut untuk di WTO, sampai kemudian terakhir Brazil, kita di WTO karena menolak ayam. Tahun 2000 itu kita di WTO kan oleh Amerika karena kita menolak ayam Amerika, sampai Obama datang ke sini cerita makan sate ayam. Itu kemudian saya dapat dampaknya dari situ. Artinya kami ya di halal ya, bukan saya, maaf. Itu dia dampaknya karena karena ayam Amerika waktu itu kita ban, Mas. Karena waktu itu parsialnya itu nggak jelas kehalalannya. Nah, akhirnya kita ban, kita tolak waktu itu gitu. Nah, disitulah perseturan-perseturan itu yang memang Mas Daniel ya ini perjuangannya berat sih Mas. saya makanya aduh udah ampun paralun deh kalau bahasa sudah seluruh lantak digebukin semua orang, tapi ya sudahlah itu mungkin ya biarlah gitu, bagaimana lagi dibully dia apa, tapi kita perjuangan untuk halal itu nggak boleh berakhir. Kalau menurut saya sih. Iya. Ya, aku baru tahu ternyata kita banyak juga import ayam ya. Saya pikir ayam di Indonesia banyak ya. Enggak ya, kurang ya. Dulu gini Mas, kan ini dengan isu WTO dan kemudian bilateral itu kan harus seimbang. Dan kalau yang namanya reciprocal point dalam perdagangan itu kan harus seimbang. Dia contoh nih ya, oke, kita mau beli produk Anda, tapi saya mau ekspor ini. Gitu. Dengan Brazil tuh itu. Oke. Kita mau ekspor dia ayam. Waktu kita itu dengan Amerika, saya lupa, tapi ada berapa. Kayak dengan Pakistan sekarang, dia mau kirim karet ya kalau nggak salah kemarin itu. Kita mau ekspor ini. Itu di DPR, sampai saya diundang di DPR. Jadi nggak sederhana ternyata memang politik perdagangan yang seperti disampaikan Mas Daniel itu kita memang sulit juga. Saya juga nggak bisa nyalahin tim pemerintah atau DPR, memang berat semua lah. Kayak seperti itu ayam. Mas, saya itu bertemu di Amerika dengan teman-teman USAFIC, United States Eggs and Poultry, ya. Saya tanya bagaimana ayam dari Amerika ke Indonesia. Saat itu harga sampai ke konsumen itu 18.000. Tentu saya buru-buru mengundanglah asosiasi peternak di Indonesia dong. Saya ketemu. Mereka di kandang saja sudah 20.000. Waktu itu ya. Waduh, saya bilang bagaimana nih? Ya kan akhirnya tentu kita menggunakan standar halal yang menjadi poin perdagangan. Nah, ketika kita dapat temuan yang tidak pas saat itu ya, kita akhirnya mengatakan ya kebetulan dengan kementerian, dengan teman-teman pemerintah waktu itu bisa kompak kita dengan cara kita lah, akhirnya kita menolak ya, ujung-ujungnya kan kita di WTO kan, ya kan. Nah itu problem memang
aduh berat sekali lah. Kalau saya sih, ya mudah-mudahan saja dengan sekarang yang di ujung tombaknya BPJPH ya, bisa lebih kuat ya. Tetapi sebetulnya kalau pemerintah lebih mudah diembargo sebetulnya di WTO kan. Kalau dulu saya enaknya ngomongnya Mas, waktu saya di MUI itu saya enaknya ini culture. Dulu salah satu menang saya di WTO di Amerika itu adalah ini cultural requirement. Ya itu non WTO tuh, non tarif non tarif binding tuh. Jadi masih lolos waktu itu penolakan kita. Nah, makanya Presiden Obama waktu itu tetap mengotot. Kalau mungkin bapak-bapak saudaraku tahu waktu itu dia cerita tentang sate ayam, sebenarnya sindirannya ke kami tuh. Karena waktu itu kita tolak ayamnya tuh. Ingin makan sate ayam dan ayamnya dari Amerika. Itu berarti. Oke. Itu bahasa aku nggak dengar sih waktu tapi itu. Mas Dani lah jagonya mungkin dikain. Ya. Kita nggak tahu ternyata ayam sangat berpengaruh terhadap proses balancing politik perdagangan yang harus balance. Iya. Ya, tapi ini ada beberapa pertanyaan dari Mas Jainal, ya tapi ini agak berat juga, undang-undang pangan, undang-undang perlintan, undang peternakan, sangel iki. Tapi intinya ini sudah diperjuangkan oleh Mas Lukman supaya dalam perdagangan yang balance antar negara itu yang masuk ke Indonesia halal lah, kira-kira gitu ya. Tapi kemarin diskusi dengan Pak Menteri Lutfi ya, termasuk yang berjuang juga sih saya lihat ya. Untuk hal ini kita berjuang juga. Meskipun ya tentu kita under pressure juga. Yeah. Indonesia juga nggak inilah, karena kita nggak susah juga Indonesia nggak hidup di dunia hampa sih kan. Ya, kasihan betul. juga kalau saya lihat. Ya kadang-kadang orang-orang luar tuh menganggap bahwa standarisasi halal di Indonesia itu sebagai non-tariff barrier lah, kira-kira selain itu. Tapi padahal bukan begitu, untuk melindungi kita supaya masuk surga dengan gitu kan. Kalau fungsi saya kan fungsi saya kan di himayatul ummah, untuk melindungi umat, itu aja. Kalau di sisanya dari situ ya saya hanya mendorong. Insyaallah mudah-mudahan menjadi pahala yang berlimpah ganda buat Mas Pan dan buat teman-teman yang sampai 943 ini masih bersama kita, 43 partisipan. Terima kasih banyak. Amin. Afwan ya, besok kan mesti masuk pagi ya. Saya juga pagi. Jadi kita akhiri teman-teman semua. Alhamdulillah. Maaf ya jika ada yang kurang ya. Sharing dari Kang Lukman ini tentunya sangat bermanfaat buat kita sharing di acara. Semuanya kamera on dong biar Mas. Oh, kamera on ya, Mas Jainal. Wah, wisuwe Mas. Coba, ayo mau difoto dulu nih. Yang sudah ganti daster ya ganti pakai baju. Iya, semuanya sudah lolita nih, lewat 50 tahun ya. Saya aja senyum tahan-tahan, takut kelihatan ompong kan. Ya? Yang mau foto siapa nih? Ya Mas Dono dong. Foto ya. Mas Arya ya. Mas Arya ahli IT. Hadir Arya biasanya. Bukan ahli IT, mendadak bisa. Thank you. Bang Dadai. Imam biasa Imam. 1, 2, 3. Oke, halaman pertama, halaman berikutnya. Halaman kedua. Semua halaman. Semua kamera on. Makasih ya Mas Lukmanul ya. Hebat. Aduh, maaf nih kalau kurang. Salut. Ya. Hatur nuhun. Udah foto semua? Halaman berikutnya buka ya, semua 1, 2, 3. Sip. Ini Mas Imam R nomor 1 CNI akhirnya ketemu. Thank you very much. Makasih Kang U. Mas Dedi, Masya Allah. Iya.